Annyeong, selamat datang di channel aku Yudhivisa. Dan hari ini kita masuk ke segmen opini. Sebelum kita masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Komen apapun boleh, bisa masukan, bisa pujian, atau dihujat pun gak apa-apa. Silahkan diramaikan kolom di bawah. Nah, hari ini nih kebetulan tepat pada tanggal 24 Mei 2020, yaitu tepat di Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam. Dan hari ini sangat sedih ya, bikin patah hati karena sangat berbeda dengan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Jadi hari ini aku nggak mudik guys, jadi aku tetap di Surabaya aja, nggak mudik, cuma tadi silaturahminya pakai video call aja. Jadi ikut anjuran pemerintah untuk nggak mudik. Harapannya teman-teman juga melakukan hal yang sama untuk mengurangi potensi penularan COVID-19. Gini ya, sedih banget ya, kita udah berusaha untuk mengurangi potensi dengan tidak keluar rumah, kemudian nggak mudik. Kemudian kemarin ya, lihat video atau foto-foto teman-teman belanja yang habis dapat THR, dapat bantuan dari pemerintah dibuat belanja di mall. Dempet-dempetan loh, nggak ada jarak 1 meter, kemudian berdesak-desakan untuk beli baju gitu kan. Patah hati sekali. Kemudian juga ada youtuber itu yang bilang nggak pakai masker dan sebagainya, itu juga menyedihkan sekali. Dan semoga para rakyat Indonesia segera tersadarkan dan mampu menjalankan protokol-protokol kesehatan yang bisa mengurangi potensi penularan COVID-19. Hari ini kita akan membahas tentang new normal. Kita semua tahu bahwa pada saat ini pemerintah sedang menggalakkan kegiatan PSBB atau lockdown, di mana kita dianjurkan untuk tetap di rumah aja, keluar rumah jika penting banget. Kemudian yang bekerja juga sebagian work from home. Kemudian dinas-dinas yang masuk juga dinas-dinas tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu aja yang mendapatkan izin. Nah, dampaknya juga bagus untuk mengurangi penularan COVID-19. Akan tetapi menjadi dilema karena salah satu dampak dari PSBB ini adalah tingkat perekonomian Indonesia juga turun. Kenapa? Karena pasar-pasar mulai sepi, kemudian mal-mal juga sepi, toko-toko banyak yang tutup ya. Jadi hanya toko-toko tertentu aja yang boleh buka karena waktu PSBB. Otomatis transaksi di masyarakat turun, tingkat perekonomian turun, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mendapatkan omset, jumlah produknya berkurang, penjualannya berkurang, otomatis mereka mereka efisiensi biayanya dengan cara mengurangi jumlah karyawan. Jadi sudah banyak nih teman-teman aku, bahkan perusahaan aku juga harus mengurangi karyawannya. Perusahaan-perusahaan yang lain pun juga sama ya, untuk agar perusahaannya tetap bisa jalan dengan cara mengurangi karyawannya. Dan bahkan juga ada beberapa perusahaan yang bangkrut, toko-toko yang tutup, otomatis banyak pengangguran. Kemudian otomatis tingkat kemiskinan akan turun. Dan bagaimana jika PSBB ini dilaksanakan terus entah sampai kapan, kita karena nggak tahu COVID-19 ini kapan berakhir kan. Nah, itu akan juga berdampak buruk pada kehidupan perekonomian Indonesia. Nah, caranya bagaimana sih? Caranya yaitu adalah dengan era new normal, atau kita harus bisa berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Nah, jika PSBB ini terus dilakukan akan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Kita juga nggak tahu kapan COVID-19 ini berakhir dan apakah PSBB harus dilakukan sampai COVID-19 ini berakhir. Otomatis tidak dong. Kalau PSBB ini terus dilaksanakan, otomatis semakin banyak perusahaan yang bangkrut, semakin banyak pengangguran, semakin banyak orang yang nggak dapat pekerjaan dan tidak dapat penghasilan, otomatis kemiskinan Indonesia akan naik. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah new normal. Jadi kemarin pemerintah sempat mengeluarkan statement yaitu new normal. Kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Apakah bisa? Jawabannya bisa banget. Jadi
New normal adalah kehidupan normal baru yang merupakan dampak atau efek dari virus COVID-19 ini. Salah satu contoh kehidupan normal baru adalah penggunaan masker. Kalau dulu nih sebelum COVID-19 menyerang negara kita kalau keluar nggak pakai masker, ya kan? Kita jarang pakai masker. Kalau berkendara pun juga nggak semua orang pakai masker. Tapi setelah ada COVID-19 ini, kehidupan kita berubah, kemana-mana harus pakai masker. Jika ada orang yang nggak pakai masker akan menjadi hal yang kurang enak bagi kita untuk melihat, kemudian kita berusaha untuk menasihati atau menegur agar menggunakan masker. Nah, itu salah satu contoh kehidupan normal yang baru. Nah, nanti setelah PSBB kita harus bisa memulai kehidupan normal yang baru, yaitu kehidupan yang memperhitungkan adanya COVID-19 ini. Kalau kemarin kita lihat video atau foto-foto yang sempat viral, yaitu foto-foto ketika orang-orang berkerumun masuk mall, kemudian berbelanja di mall berkerumun, kemudian antri di kasir juga berkerumun, itu salah banget guys. Itu bukan new normal ya, itu bukan hidup berdampingan dengan COVID-19 atau corona. Itu namanya bunuh diri massal. Jadi new normal nanti adalah kita harus hidup seperti biasa dengan memperhitungkan adanya virus corona ini. Maksudnya adalah kita keluar tetap menggunakan masker, tetap bawa hand sanitizer, tetap cuci tangan, ya, sering cuci tangan dengan standar yang telah ditetapkan atau dianjurkan. Kemudian jaga jarak minimal 1 meter dan protokol-protokol kesehatan yang bisa mengurangi penyebaran COVID-19, ya. Jadi kita bisa keluar ke mall nih ya, tapi tetap harus memperhitungkan itu. Jadi para pihak mall nih ya, tolong diatur kalau ada pengunjung yang banyak itu diatur, dibuat antrian jaraknya minimal 1 meter. Kemudian nih kalau misalnya nih gedung mallnya itu kalau biasanya itu kuotanya cuma 2000 misal nih ya, kalau sebelum corona kuota gedung mallnya itu 1000 orang. Nanti waktu setelah PSBB itu dipotong, jangan 1000 tapi separuhnya 500 orang. Kalau sudah 500 orang jangan boleh masuk, jadi nggak ada berkerumun nih di dalam. Kemudian protokol kesehatan juga dilakukan di mal-mal, nggak boleh berkerumun, jaraknya 1 meter, begitu. Bukan malah yang kayak kemarin itu sakit hati, bikin patah hati gitu kan, bunuh diri massal lo, kayak gitu ya. Jadi ini para pihak mall dan semua orang-orang perusahaan-perusahaan yang biasanya ada kerumunan silahkan diatur ya, sesuai dengan protokol kesehatan untuk mengurangi COVID-19 sehingga roda perekonomian tetap berjalan, orang-orang tetap bisa belanja ke mall tetapi aman dan nyaman dan terhindar dari COVID-19. Itu sedikit penjelasan tentang era new normal. Jadi kita harus bisa berdampingan dengan COVID-19 agar perekonomian tetap jalan dan tidak meningkatkan tingkat kemiskinan. Oke, itu saja video aku hari ini, singkat banget ya. Semoga bisa menginspirasi. Dan aku juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua orang yang nonton video ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, terbebas dari COVID-19 dan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal kembali. Oke, itu aja ya. Dadah. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Dadah.